Ya, setelah sekian purnama, kita biasanya syuting Good News melalui Zoom. Hari ini ada sesuatu yang spesial, kita berjumpa lagi secara onsite. alright. Puji Tuhan, tentunya sesuatu yang baik. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan tentunya ya, bahwa kondisi COVID di Indonesia sudah jauh mereda. lebih baik Ya, daripada dibandingkan beberapa bulan lalu sebelum adanya PPKM. benar. Ya. Dan tentunya kita percaya bahwa Tuhan sangat sayang kepada kita, orang-orang di Amin. Indonesia atau seluruh dunia. Dan waktunya sekarang bagi kita anak-anak Tuhan untuk bangkit, bersinar, Yes. mempermuliakan namanya. Amin, amin, amin. Ya. Apa kabarnya pemirsa sekalian dari Good News Program? Jumpa lagi bersama kami. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata, Anda sedang menyaksikan Good News Program. Dan jangan lupa apabila Anda sudah diberkati melalui tayangan-tayangan kami untuk subscribe melalui YouTube channel kami, yaitu di @anugerah-ministries. Di mana, Dad? @anugerah-ministries. Ya. Bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, jangan ragu untuk menghubungi kami di nomor telepon yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Yes, topik yang kami persiapkan dan akan kita bicarakan hari ini yaitu pilihan hidup. Kita tahu bahwa seringkali ada orang-orang yang atau mungkin kita pernah membuat pilihan yang salah dalam hidup. Iya. Pernah nggak kamu? Pernah, tapi nggak Pasti fatal pernah ya. gitu. Nah, ada beberapa pilihan yang pada waktu salah atau tidak baik itu bisa berujung fatal. Iya. Nah, seperti satu narasumber yang kita sudah siapkan ini yang sampai parah banget menggunakan narkoba, menjadi preman dan bandar narkoba sampai akhirnya bagaimana? Nanti kita akan bicarakan supaya kita bisa tahu nih. Ya, menampilkan siapa? Menampilkan Bapak Dharma Tobing. Seperti apa kisah kesaksian hidup beliau? Mari sama-sama kita simak tayangan video klip yang berikut ini. Dia setia. Jangan ragukan Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Amin. Apapun masalahmu hari ini, datang sama Tuhan. Pendeta Tri Dharma Tobing. Beliau merupakan gembala dari GBI Kalibata City, Ketua Perwakilan Wilayah GBI DKI Jakarta Selatan, dan melayani di lapas-lapas, bahkan mengajar Bible Study pada sebuah sekolah di Jakarta. Jika Anda berjumpa dengan pribadinya saat ini, Anda pasti terinspirasi oleh pelayanannya. Namun ternyata, semasa hidupnya beliau pernah mengambil pilihan hidup yang salah. Kehilangan figur almarhum ayahnya membuat beliau harus dibesarkan oleh seorang ibu tunggal dengan ekonomi yang sulit. Bersama kedua kakak laki-lakinya, mereka tumbuh menjadi remaja yang memberontak. Sering terlibat tawuran hingga berurusan dengan polisi, bahkan sampai terjerumus dalam dunia narkoba, sampai kamar kosnya terkenal dalam tanda kutip sebagai drugstore 24 jam. Apa titik balik yang membuatnya mengambil pilihan hidup untuk bertobat? Mari dengar kisah selengkapnya hanya di Good News Program. Saat teduh jalan. Sampai masih saat teduh. Masih. Wow. Baca firman masih jalan. Wow. Ke gereja masih jalan. Tapi di gereja pun kami itu padahal jual juga ke pemuda gereja. Ya Waduh. ampun. Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Hidup itu adalah tentang membuat pilihan. Jadi pastikan pilihan-pilihan yang kita ambil itu adalah pilihan-pilihan yang benar, bukan hanya baik. Ya, kita akan langsung bicara dengan narasumber kita hari ini, Bapak Dharma Tobing, dalam topik pilihan hidup. Ya, shalom Pak. Shalom Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Puji Dharma? Tuhan, baik. Terima kasih bisa datang di Good News Program ya. Sama-sama. Ya, Puji kehormatan sekali Pak untuk Bapak ada bersama dengan kami, Bapak dari Perwil GBI Selatan kan ya? Baik Pak, Oke, betul. satu rumpun pelayanan sama-sama kita dan sekarang ada di Good News Program. Iya. Ya, nah puji Tuhan Pak, dari apa yang saya dengar informasi bahwa Bapak mempunyai masa lalu yang cukup kelam dan bahkan mungkin cenderung menakutkan nih. Ya, betul sekali Pak Daniel. Ya, gimana bisa ceritakan nggak supaya kita sama-sama bisa belajar, supaya anak-anak muda atau orang tua yang punya anak-anak yang masih dalam usia
yang rawan gitu ya, mereka bisa lebih memperhatikan, Pak. Silakan, Pak. Baik, Salam Bapak Ibu semua yang menyaksikan acara ini. Ini puji Tuhan, saya bisa berkenan untuk berbincang dengan Ibu Debbie dan Pak Daniel. Ya. Dan saya percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi rencana Tuhan untuk saya membagikan apa yang menjadi pengalaman saya dahulu. Saya ini tidak seperti yang Bu Debbie, Pak Daniel lihat ya. Kalau bicara masa lalu saya bukan orang yang seperti sekarang nih kelihatan baik ya, kelihatannya dikenal sebagai sosok rohaniwan. Itu jauh dari itu, Pak. Wow. Ya, saya ini berkecimpung di dunia yang gelap ya. Itu dalam arti yang penuh dengan kekerasan, drugs, narkoba ya, dan juga ya kekerasan dalam arti perkelahian begitu. Ya, dan ini saya hidup di dalam dunia ini cukup lama. Jadi itu awalnya dahulu saya itu 3 bersaudara, Pak Daniel. Ya. Ya, 3 bersaudara, kami laki-laki semua. Dan saya paling kecil. Dan untuk waktu yang bisa dikatakan singkat ya, orang tua saya, papa saya dipanggil Tuhan. Wow. Itu saya usia 3 tahun. Wow, Jadi kecil banget ya. Ya, usia Jadi 3 tahun saya udah nggak kenal figur ayah. Ada memori nggak tentang papa atau figur papa itu pada waktu Sempat ada. Masih ingat ya? Ya, yang saya ingat dulu beliau kalau pulang kantor ya, pulang kerja itu pasti selalu bawa coklat. Oh, wow. Wow, Selalu bawa wow. coklat. Itu yang masih terekam karena usia 3 tahun ya. Jadi nggak bisa ingat terlalu banyak, tapi yang membekas ya itu gitu. Seharusnya berarti papa waktu berpulang relatif muda ya, Pak ya, pada waktu berusia 3 tahun. Bapak berusia 3 tahun. Iya, masih muda. Usia berapa waktu itu? Usianya saya kurang tahu, Pak. Kurang hafal ya. Tapi tahun 78 beliau dipanggil. Oke, jadi Bapak beserta dengan 2 orang kakak laki-laki bertumbuh dewasa tanpa figur ayah Tanpa gitu ya? figur ayah, jadi hanya ibu. Tapi puji Tuhan, ibu saya memang ini adalah orang yang hidup dalam Tuhan. Karena setelah papa saya meninggal, jadi ibu saya dalam usia yang masih muda ya, mungkin kalau wanita masih muda ya takut banyak yang istilah banyak yang naksir gitu ya. Dan karena masih muda jadi takut nanti jadi arahnya melenceng. Akhirnya ibu saya ditarik oleh mamanya untuk tinggal bersama dengan mama. Dengan kalau kita orang Batak itu bilangnya opung. Ya, nenek. Jadi ibu saya ditarik oleh nenek saya, tinggal bersama dia bersama dengan kami bertiga. Dan kebetulan nenek saya ini, opung saya ini orang yang kuat dalam Tuhan. Wow. Jadi memang sudah kami dididik dalam Tuhan itu begitu kuat. Itu jam 5 pagi bangun pagi, kita nggak boleh sarapan untuk sekolah sebelum saat teduh. Wow. Jadi memang dididik dalam disiplin, disiplin iman yang kuat. Ya. Tapi karena mama saya itu berusaha membesarkan kami itu tanpa pria lain. Jadi dia nggak mau neko-neko nikah lagi dengan pria lain, karena beliau punya pandangan untuk apa menikah dengan pria yang hanya mencintai dirinya tapi tidak mencintai 3 anaknya. Oh iya, istilahnya pemikirannya seperti itu ya. Iya, jadi lebih ya. baik dia besarkan 3 anaknya sendiri. Dengan bantuan orang tuanya. Iya, dengan bantuan abang-abang dari kakak mama saya memang. Kebetulan mama saya ini keluarga besar. Dia anak nomor 8, jadi punya kakak, abang-abang di atasnya, dan ini yang support juga. Dan ibu saya lakukan apa saja untuk bisa membesarkan kami. Segala cara selama itu halal, positif, dia kerjakan. Pengorbanan seorang mama ya. Betul. Untuk membesarkan anak-anaknya. Iya, jadi dagang dan sebagainya gitu. Tadi kan Bapak cerita bahwa Bapak itu dibesarkan dalam keluarga yang kental sekali nilai kerohaniannya. Tapi lalu bagaimana kok Bapak bisa terjerumus ke dunia yang hitam? Jadi itu mungkin lebih pengaruh kepada pergaulan.
Dan juga waktu itu kami punya pemikiran begini, Pak. Tapi pemikiran ini setelah kami melihat mama itu begitu mati-matian Banting tulang untuk ya. banting tulang untuk membesarkan. Jadi kami punya pikiran gini, bagaimana caranya meringankan beban beliau, ya, sehingga kami bisa memberikan semacam ya bantuan secara finansial, gitu. Ya setidaknya mungkin tidak bantuan dalam bentuk uang yang banyak, tapi setidaknya meringankan beliau, ya. Setidaknya kayak contoh hal yang kecil, uang jajan kami itu ndak lagi minta dari dia, gitu. Nah, kemudian apa yang Bapak dan kakak-kakaknya lakukan untuk melakukan hal itu? Waktu itu kami bingung karena masih ya kita bingung, masih belum cukup belum cukup pendidikan untuk bekerja, ya, dan masih sekolah, masih pendidikan. Jadi kami berusaha mencari yang cepat. Apa nih yang cepat bisa menghasilkan uang? Kebetulan ada teman dari abang saya yang memang sudah berkecimpung di dunia narkoba begitu. Wow. Jadi beliau kasih saran, ini lo jual ini aja, untungnya besar, cepet, ya udah. Wow. Nah akhirnya kami tergiur, kami coba untuk jual, gitu. Tapi waktu itu Bapak dengan abang-abangnya Bapak nggak memakai narkoba itu sendiri? Waktu itu belum. Belum. Waktu itu kalau abang saya mungkin sudah, Oke. karena kami memang nggak pernah tahu. Masing-masing kami tuh mulai pakai kapan, gitu. Kita nggak pernah tahu karena nggak pernah cerita. Saya sudah pakai nih, saya sudah pakai enggak. Ya. Jadi gitu. terbawa arus oleh pergaulan ini ya? Iya, gitu. Nah, jadi intinya begini. Intinya kami pernah ingat ada pelajaran ekonomi ya, bahwa kita menjual sesuatu kita harus tahu itu barang bagus atau enggak. Wow. Gitu loh. Ya, jadi, Product knowledge. Iya. Betul. Iya. Betul. Jadi bagaimana kita bisa ngomong sama customer, ini barang cepat high loh. Ya, kamu bisa langsung high dan kamu bisa seperti ada di dunia lain gitu. Bagaimana kita bisa mengatakan demikian kalau kita sendiri tidak pernah merasakan? Nah, jadi akhirnya kami pakai. Nah, waktu kami pakai, ya, kita nggak pernah mengerti bahwa tubuh ini tuh punya batas-batas ya untuk zat adiktif gitu. Jadi kalau kita pakai setengah gram, terus pakai setengah gram, memang pertama kali pakai, dua kali pakai kita langsung high gitu. Kita langsung merasa fly ya gitu. Nah, kemudian nanti lama-lama tubuh ini dengan setengah gram itu, ya, dengan setengah gram nggak cukup. Udah kebal. Jadi harus tambah lagi setengah gram. Jadi harus pakai dari setengah gram harus pakai 1 gram. Wow. Ini Ya, efek nanti- kecanduannya berarti ya? Iya. Udah mulai nagih dan setiap kali harus nambah dosis. Iya. Nah, itu nambah dosis itu yang sampai pada akhirnya membuat seseorang overdosis Wow. Oke. dan meninggal. Karena tubuhnya ada batasan, bisa nampung sampai berapa gram, tapi karena kita pakai nambah terus. Bapak Akhirnya- pakai narkoba jenis apa aja waktu itu? Narkoba jenis apa? Kalau narkoba jenis apa, semua narkoba saya pernah. Wow. Wow. Yang paling ringan apa? Kalau dalam pengertian Bapak pada zaman itu yang paling ringan apa? Ganja. Ganja itu paling ringan. Iya. Bahkan sekarang Ganja katanya itu enggak. Sebenarnya kan kalau di Indonesia ganja itu di Indonesia ilegal, tapi kalau di luar makanya negeri kan di non Amerika, ilegal. di Belanda, di ya Kanada itu. sekarang ada beberapa kafe yang bahkan bisa Iya. menjual ganja Betul. untuk pengobatan. Betul. Apakah memang itu sebenarnya demikian, Pak? Iya, ada pengetahuan mengenai kedokteran juga mengatakan demikian. Ada pakai ganja itu untuk terapi pengobatan gitu ya. Karena ini kan ganja ini bicara herbal sebenarnya, Pak. Ya. Tumbuhan. Beda dengan putau sabu yang lain itu memang adalah zat kimia. Iya. Oke, tapi ini terpulang dari pro kontra ganja ya. Kita Iya. akan ngomong dulu tentang Bapak nih. Iya. Nah, setelah itu yang lebih berat lagi apa? Yang pada zaman Bapak itu? Heroin, kokain. Heroin itu berarti yang disuntik gitu. Iya. Nah, tapi kan cara pemakaiannya berbeda-beda. Ada yang sampai dipakai hidung gitu. Saya pakai hidung, Pak. Wow, itu yang berat tuh kan.
kalau saya nggak salah ya. Ya, itu kalau ini darah di hidung Hidung. ini nggak kuat bisa pecah. Berarti kalau Oh, Bapak di swab mimisan sama dong. PCR Iya. udah nggak mempan ya? Kenapa? Bapak di PCR sama swab udah nggak mempan, nggak ada rasa gitu lagi. Gitu. Tusuk lagi Betul ya? gitu. Udah Iya, selesai? mungkin gitu. Pak, mungkin kan. Kalau tadi, dulu, tadi di antigen nggak ada rasa berarti? iya biasanya. Oke. Jadi Bapak kemudian terjebak nih ceritanya ya. Iya, Nggak bisa keluar dari putaran narkoba. Nah, jadi selain memakai Bapak juga menjual. Iya, selain pakai saya menjual. Jadi awalnya kami itu jualnya ya cuman dalam, kalau dibilang di dunia narkoba, ketengan. Ketengan tuh apa Pak? Retailer, Ketengan itu ya retail kecil-kecil. kecil-kecil. Oh, oke, Iya, ngecer, iya. ecer. Eceran. Iya betul. Jadi nggak puas dari Oke. pengecer menjadi distributor kan? Grosir. Iya. Nah, jadi saya itu ya dari misalnya dapat dari kaki tangan bandar besar itu cuma ya misalnya 10 paket gitu kan, Wow. paketan-paketan ya Bu. 10 paket, dari 5 paket 10, 15 sampai akhirnya kami dipercayakan ya dalam jumlah yang besar begitu. Nah, sampai Berapa sih Pak? Boleh tahu keuntungan dari satu itu pada waktu zaman itu ya? kalau pada zaman itu terus terang Pak, bisa dibilang ya kalau secara finansial menggiurkan lah. Tahun berapa sih ini Pak yang kita omongkan ini? Ini kita dari tahun 90-an Pak, 90 Berarti saya 90 masih awal sampai saya itu kan titik baliknya itu di 98 awal. berarti saya lulus kuliah tuh. No, Iya. 90 kita baru masuk Iya, SMA. 98 kita udah lulus kuliah. Oh iya. Mm-mm. Iya, iya. Gitu. Berarti kira-kira sebulan berapa omset Bapak waktu itu? Saya nggak pernah hitung karena uang seperti itu cepat datang cepat habis. Oh, Isi tapi nggak come, pernah isi dikira-kira ada koper-koper gitu kayak di film-film gitu? Oh enggak. Nggak sampai sekeren itu. Enggak. Tapi kalau untuk bicara, karena saya kan peredarannya itu kami bikin satu sindikat itu, Ya. sindikat peredaran kampus ke kampus. Jadi kami main ke Wow. kampus. Oke. Jadi ada 5 kampus di wilayah Jakarta. Berarti Bapak harusnya kenal sama Pak Nusremas dong. Ini kan pergerakan kampus Crusade itu. Beda jalur. Iya. Nah, Oh gitu ya. Jadi waktu itu Bapak masih mahasiswa juga dengan kakak-kakaknya Bapak. iya, tapi dari kita mulai bergerak itu kan dari SMA. Oke. Ya, jadi kalau SMP saya sudah ganjaan SMP itu sampai meningkat SMA baru mulai coba-coba yang lain, Bu. Nah, SMA itu baru kita coba Blue Ice, ya. Blue Ice itu enggak masuk di Indonesia sih saya dengar, karena kita dapat juga dari teman yang dari Australia. Nah, ini nggak masuk ke Indonesia karena nggak ada yang mampu beli katanya. Oh, terlalu mahal. Mahal Ya. gitu. Nah, baru coba putau, heroin, kokain, opium itu cobalah. Awalnya pengen tahu apa sih bedanya, apa sih rasanya gitu. Apa yang dicari Pak ketika mengkonsumsi narkoba itu? Kalau awalnya kan uangnya, Bu ya. Uangnya. Ya, awalnya kan kita lebih kepada uangnya. Tapi karena kenikmatan itu yang sudah kita rasakan, akhirnya karena kita tahu ada banyak jenis-jenis narkoba, kita jadi pengen tahu apakah rasanya sama. Mana nih yang lebih enak, mana yang lebih orang tertarik. Karena kalau kita udah cobain semua, seenggak-enggaknya kita bisa ubah untuk kita mau jual yang mana, lebih kepada produk yang mana gitu. Ya. Mama tahu Pak bahwa ketiga anaknya terjerat narkoba. Nggak tahu. Oke. Karena Tahunya kami belakangan. karena kami di luar rumah dengan di dalam rumah itu beda sekali. Wow. Seperti punya dua kepribadian. Oh. Iya, iya. Oke. Kita di rumah itu sampai keluarga besar tahu kita anak baik. Oke. Wow. Saat teduh jalan, Sampai masih saat teduh. masih Wow. baca firman masih jalan. Wow. Ke gereja masih jalan, tapi di gereja pun kami itu padahal jual juga ke pemuda gereja. Ya Waduh. ampun. Jadi pemuda gereja banyak yang itu dosanya double-double dong Pak. ya, tapi
tapi kasih karunia saya percaya. Amin. Iya, iya, iya. Bapak boleh tahu nggak? Kalau Bapak waktu itu juga baca firman Tuhan, Bapak bersuara doa ke gereja, ada nggak satu suara Roh Iya. Kudus yang mungkin ngomong bahwa apa yang kamu lakukan itu salah gitu loh? Ada, tapi kalau saya pribadi saya sadar ada. Mm-mm. Tapi lebih kepada keinginan daging yang begitu kuat, jadi kami abaikan. Jadi udah masuk terlalu dalam ya? Iya, gitu. Nah biasanya kalau narkoba kan selaras dengan seks bebas. Iya. Terjebak seks bebas juga nggak? Masih puji Tuhan ya, masih ada puji Tuhan yang Puji Tuhannya. Puji Tuhannya gimana nih? masih ada puji Tuhannya bahwa ada tawaran-tawaran seperti itu. Iya. Tapi saya nggak tertarik ke sana. Oh, oke. Jadi saya ke seks tidak. Jujur, saya ngekos di kampus. Kosan saya itu dikenal oleh orang-orang anak-anak di kampus sebagai drugstore 24 hours. Drugstore 24 hours. Wah ini karena dulu Kalah Indomaret dong. nggak ada, kan betul ya, Kmart nggak ada gitu ya. Iya, karena dari 10 kamar di kosan itu 8 kamar bandar. Wow. 8 kamar bandar sehingga kosan itu dikenal sebagai drugstore. Wow. Ya istilahnya mereka seperti itu. Mau cari apa? Mau cari ganja ke sana aja, mau cari putau ke sana, heroin ke sana, sabu ke sana. Tinggal gitu. kamarnya beda-beda Kamarnya gitu. beda-beda, tinggal kamar yang yang mana gitu. Nah, jadi saya pernah sempat beberapa kali ada wanita datang dengan keadaan sakau, ya, keadaan nagih, udah menggigil, dia akhirnya udah melas-melas, tolonglah. Sebenarnya saya pribadi tidak pernah melayani pelanggan malam. Karena kalau melayani pelanggan malam tuh bagi saya agak riskan. Oh karena takut dijebak. Iya, Ya. bisa menyamar gitu kan. Nah, tapi karena waktu itu udah melas-melas, akhirnya saya nggak tega. Ya udah masuk ke kamar saya, kemudian mau beli berapa? Dia ada sekian gitu ya. Nah, kemudian nggak cukup nih, Uangnya nggak nggak cukup gitu. Tapi dia gimana dong katanya? Udah terserah kamu deh. Kamu mau apain saya? Wow, dia sampai Iya, bilang gitu. Iya, kamu mau apain saya? Ya udah, nggak usah pikirin, pakai dulu. Dia pakai suntik. Wow. Jadi karena perempuan ini dia pinter ya. Karena kalau kampus kami kebetulan kampus kami itu kampus pariwisata dulu saya. Sebelum saya masuk sekolah teologi, saya ada di kampus sekolah tinggi pariwisata. Jadi sekolah tinggi pariwisata ini kan pakainya seragam, Pak. Kecuali hari Sabtu itu baru kita boleh pakaian bebas. Jadi karena pakai seragam lengan pendek, dia suntiknya nggak di tangan, nggak di sini. Karena kalau di tangan Kelihatan. bekasnya kelihatan. Dia di payudara. Waduh. Dia suntik di payudara. Saat itu juga karena udah nggak tahan, di depan saya dia lepas bajunya, dia suntik di payudara. Jadi saya lihat dia. Saat itu kalau saya pengen terkam, istilahnya, saya mau terkam, Iya. ya dia bebas aja udah. Apalagi sementara dia udah suntik, dia langsung fly, Teler lah. Nggak teler, ngerti apa-apa. tidur, mau diapain udah. Tapi ya saya nggak ada tertarik ke sana. Wow. Jadi sampai titik itu saya tidak. Tapi Wow. kalau bicara kekerasan, ya bicara tentang narkoba Tawuran itu ya tawuran seperti itu saya memang lakukan. Oh, oke. Berarti Bapak juga harus beringas lah ya. Ya, Maksudnya keras, pakai pistol juga gitu. enggak. Pedang, samurai, pentungan gitu. Ya jadi lebih kepada ya kalau ada batu, kayu apa gitu. Oh, oke. Oke, Iya. kita akan bahas nanti ini ya. Baik, Pak. Untuk lebih dalam lagi tentang kisah kehidupan yang salah jalan ini ya. Nah, pemirsa sekalian, tentunya kita tahu sekali lagi memang hidup itu adalah pilihan. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah dalam hidup saudara saat ini, terutama di tengah-tengah pandemik nih, ada banyak orang-orang yang menghubungi call center kami dan mereka berkata perlu uang
istilahnya udah banyak pinjaman yang nggak bisa terbayar. Berhati-hati pemirsa. Karena pada saat ini justru pada waktu kondisi susah ada banyak tawaran-tawaran yang sepertinya akan menjadi jawaban untuk supaya saudara melakukan hal-hal tertentu, dan kalau itu melanggar undang-undang negara atau melanggar kebenaran firman Tuhan berarti itu salah. Nah, dari sini kita akan bisa melihat bagaimana satu kehidupan yang akan hancur ini dan sudah hancur. Kita nanti akan nyambung lagi untuk melihat lebih dalam sampai titik mana kehancurannya dan kemudian bagaimana dia bisa keluar daripada kehancuran ini supaya kita semua bisa belajar. Oke, jadi jangan kemana-mana. Anda bisa hubungi kami apabila Anda terjebak dengan pola kehidupan yang salah, yang tidak baik, yang Anda tahu bahwa firman Tuhan sudah menegur Anda dan bahkan secara tidak sengaja Anda menyaksikan Good News program dan ini rupanya Tuhan berbicara melalui program ini. Hubungi kami sekarang juga. Maka tim doa kami akan berbicara kepada Anda. Jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News program. Waktu saya lihat dia tangannya menunjuk ke arah saya, tapi saya lihat kiri kanan saya orang tua. Di belakang saya lihat gini orang tua. Loh, kok nunjuknya ke arah saya, tapi ada dorongan kuat di hati saya turun. Siapa sih yang nggak pengen kaya? Siapa sih yang mau hidup susah? Terutama di tengah-tengah kondisi pandemik atau zaman yang serba tidak menentu. Nah, di tengah-tengah kami, kita lagi menampilkan ada seorang hamba Tuhan yang dulu hidupnya hancur berantakan, bahkan menjadi pengedar, menjadi bandar, pemakai narkoba, dan bahkan harus hidup secara keras. Dan kita akan melihat selanjutnya. Silakan, Dep. Ya, Pak Dharma Tobing tadi sudah menceritakan tentang perjalanan hidupnya tuh ya. Dari tahun 90 sampai 98, berarti kan 8 tahun. Iya. Nah, terus kami ingin tahu Pak, separah apa waktu itu Pak? Yang pernah Bapak alami? Oke. Jadi kalau sebenarnya kalau bicara konsumsi narkobanya sendiri dari SMP kelas 1. Wow. Nah, SMP kelas 1 90 itu saya itu SMA. Nah, sampai sekolah kuliah ya itu ya 98 awal kami baru bertobat. 12 tahun Pak itu pakai narkoba udah nih. Iya. Wow. Begitu. Jadi dari SMP pakainya tapi mulai mengedarkan, mulai bisnis narkobanya itu pas kita beranjak dari SMA. Tapi Bapak nggak pernah sampai overdosis gitu atau abang-abang Bapak? Kalau kami kebetulan kalau untuk make bareng jarang, Bu. Jadi kalau make bareng itu bisa dibilang jarang sekali. Pernah beberapa kali gitu, tapi enggak selalu kita pakai sama-sama gitu. Jadi kalau selama saya dengan abang-abang dan sepupu saya, karena kami kan ini sindikat 5 orang. Jadi 3 orang bertiga kami kakak beradik sama 2 orang sepupu. 2 orang sepupu ini laki-laki juga. Itu sebabnya kami beredar di 5 kampus karena 5-5-nya ini beda kampus. Oke. Itu jadi kita peredaran kampus ke kampus gitu ya. Nah, jadi kalau bicara sampai overdosis, saya cuma pernah dengar abang saya yang nomor 2 sempat overdosis di kampus. Sampai teman-temannya itu cekokin beli susu ultra. Susu ultra putih lalu dicekokin. Agar muntah ya? Biar karena susu itu kan menetralisir zat adiktif narkoba. Jadi kalau ada orang narkoba itu overdosis biasanya dicekokin oleh susu putih. Tapi nggak boleh yang manis. Nggak boleh yang berwarna, hanya yang putih. Hanya yang putih dan lebih bagus yang plain. Tanpa rasa, susu murni, jadi dicekokin. Nah, saya pernah dengar aja gitu, ada teman abang saya bilang, nih abang lo hampir mati nih. Nah, akhirnya mereka, tapi saya pribadi saya belum pernah sampai overdosis. Gitu. Nah, berbicara tentang kekerasan tadi Pak, bisa ceritakan nggak berapa keras hidupnya dengan kondisi pilihan yang seperti itu? Ya, jadi ya mungkin karena pengaruh
juga zat adiktif ya, temperamental tinggi, ya emosional. Jadi saya itu ya di kampus itu bisa dibilang seperti jagoan lah gitu. Wow. Iya. Tapi memang pada kenyataannya ya seperti itu gitu. Ya disegani lah gitu ya. Nah, seringkali terlibat kalau ada anak-anak yang saya dalam pemandangan saya, waduh, ini orang padahal dia nggak kenapa-napa gitu, tapi dalam pemandangan saya nih orang kok kayaknya belagu banget, apa gimana itu bisa saya tarik ke toilet, Pak. Waduh, terus dipukulin? Dipukulin. Pokoknya keluar toilet udah bengep-bengep. Waduh. Begitu. Tanpa sebab berarti ya? Tanpa sebab gitu. Jadi tawuran SMA saya selalu nggak pernah absen tawuran gitu. Ya dengan bawa galah yang panjang atau bawa gear sepeda pakai rantai gitu ya. Kemudian kita tawuran ya nanti dengan anak sekolah lain udah di jalanan fight one by one gitu. Gak ditangkap polisi, Pak? Saya pernah ditangkap polisi masuk Koramil Senen. Berapa kali? 2 kali. Ditahan? Ditahan, orang tua datang, bikin perjanjian tertulis dan wajib lapor. Wow. Jadi saya harus wajib lapor, setiap pulang sekolah harus lapor. Kenapa pulang sekolah? Agar kepolisian tahu bahwa setelah pulang sekolah itu saya langsung pulang. Karena kan lapor dulu ke kepolisian, ya saya udah selesai sekolah Pak, saya sekarang akan pulang ke rumah. Jadi dibina oleh polisi. Iya. Secara nggak langsung. Iya. Nah jadi 2 kali. Abang saya juga pernah masuk juga. Kami juga terlibat juga waktu itu sempat ya di waktu kerusuhan Jakarta 98. Ya kami juga yang sempat memprovokasi juga lah untuk ke DPR MPR itu. Oh, Bapak ikutan? Ikut. Berarti yang foto bawa bendera itu Bapak, jangan-jangan. Yang di atas gedung DPR MPR. Oke. Iya, ya jadi iya. ya seperti itulah gitu. Ya jadi lebih kepada kalau bicara kekerasan lebih kepada tawuran, terus pukulin orang, lalu fight ya, one by one, ya ikut-ikut demo seperti itu. Nah, kemudian titik balik nih Pak. Iya, titik Maksudnya itu baliknya. kita tahu bahwa hari ini Bapak melayani Tuhan sepenuh waktu. Bapak udah menikah ya. Iya, Putra-putri ada berapa nih? putra 1 Pak, laki, Usia berapa? usia 10 tahun, kelas 10 tahun. grade 5 ya, kelas 5 ya. Iya. Dan kemudian bahkan Bapak melayani Tuhan, mengembalakan sebuah gereja yang luar biasa gitu ya. Iya. Nah, apa titik baliknya sehingga Bapak bisa menjadi seperti Bapak hari ini? Jadi titik baliknya itu adalah waktu itu saya merasa lelah Pak. Kenapa? Tapi sebelumnya kami berempat ya. Saya dengan 1 orang sepupu saya, kami kan berlima, 2 orang sepupu, 3 orang kami kakak beradik. Tapi 4 orang ini, 1 sepupu dengan saya kakak beradik, kami rehabilitasi 1 tahun di Sukabumi. Oh, oke. Kami masuk rehabilitasi. Jadi dan saya hanya ingin sampaikan juga kepada para pemirsa bahwa jangan anggap enteng narkoba. Iya. Kenapa? Bisa dijabarkan nggak? Narkoba itu bukan kejahatan biasa. Setelah saya sebagai hamba Tuhan saya pelajari, narkoba itu bukan kejahatan biasa. Maksudnya? Narkoba itu sama dengan kejahatan seksual. Itu tidak bisa hanya dikategorikan sebagai tindakan kriminal biasa. Tetapi itu adalah ikatan. Kalau dari sisi iman Kristiani kita itu ikatan. Karena tidak mudah seseorang terjebak di narkoba atau di dalam seks untuk lepas. Berarti ada sesuatu yang mengikat gitu. Karena beberapa teman saya yang anak-anak muda yang sempat saya tadi katakan saya sempat jual narkoba di lingkungan gereja, ya mereka anak-anak berduit Bu, anak-anak orang kaya. Sampai orang tuanya rela masukkan mereka rehabilitasi dengan biaya yang mahal. Zaman dulu itu rehabilitasi 1 malam 1 juta atau 1 malam 2 juta itu kan udah mahal Pak. Wow. 1 malam.
Ngabisin duit ya. Ya, rehabilitasi nggak bisa satu malam, Bu. That's Dan right. itu Iya. apa yang membuat mahal daripada rehabilitasinya? Apakah obat untuk reverse actionnya atau tempat fasilitasnya? Fasilitas, lebih kepada fasilitas. Dijagain. Fasilitas, biar ya nggak selain kabur. tempatnya mungkin kamarnya ber-AC, tempat tidurnya spring bed, makanannya, kemudian kalau pagi ada program yang sudah tersusun rapi, gym jam berapa sampai jam berapa, lalu mereka harus berenang dan sebagainya. Jadi ada pelatihnya lah. Iya, gitu. Oke, yang Rehabilitasi, menjaga mereka, ya. Jadi kan rehabilitasi itu banyak. Ada yang rehabilitasi yang biasa-biasa saja, ada yang rehabilitasi yang mahal. Beberapa teman saya rehabilitasi mahal. Orang tuanya rela bayar itu. Yang penting anak saya lepas dari narkoba. Ya. Kalau waktu itu Bapak 3 bersaudara sama 1 sepupu masuk rehabilitasi yang seperti apa? Rehabilitasi ini ala kadar. Oh, bayar sendiri atau dibayar orang tua? Enggak bayar sendiri, enggak apa-apa. Cuma ada paman saya tinggal di Sukabumi. Oke. Jadi kami dititipin sama dia. Berarti Dan udah ketahuan. udah ketahuan, Oke. ketangkep. Itu ketangkepnya malam Natal. Oh, ya Wow. ampun. Malam tahun baru, sorry. Kami ketahuan ketangkepnya itu malam tahun baru. Malam tahun baru. Jadi keluarga besar bikin acara tahun baru di Sukabumi. Ya. Di Sukabumi, sewa villa, ya keluarga besar mama bikin acara di sana, kami di sana. Nah, om saya curiga. Ini kok saya dengan abang saya masuk ke dalam toilet barengan. Hmm. Ngapain dan gak keluar-keluar. Jadi ya disitulah ketahuan bahwa memang saya dengan abang saya lagi make barang di dalam toilet. Gitu. Cuman karena sakaunya sama-sama barengan, udah nggak tahan, ya udah nggak mau ngalah siapa duluan pakai toilet, siapa belakangan. Udah Jadi bareng-bareng. mencurigakan, Iya, makanya mencurigakan ketahuan. Terus langsung dimasukin ke rehab. Iya, di situ kami mengaku. Di situ kami mengaku. Jadi sebenarnya begini, Pak Daniel dan Bu Debi, bahwa saya dengan sepupu saya dan 2 orang abang saya ini, pada dasarnya kami pengen lepas. Sudah ada keinginan lepas. Tapi nggak sanggup. Karena ikatan tadi itu. Ikatan. Ya. Kami mau lepas, kami tahu salah. Setelah sekian lama kami tahu ini salah, ini nggak benar. Ini ujungnya kematian, ya. Ini ujungnya sia-sia. Nah, tapi nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Akhirnya begitu ketahuan, kami ya bisa dikatakan waktu ketahuan ada rasa syukur juga kalau ketahuan. Akhirnya kami didukung, disokong Ya. untuk lepas. Kami tetap tinggal dengan paman saya di Sukabumi. Oke. Dan kami dan istilahnya kalau paman saya itu ya cuma tradisional aja, dikasih kelapa hijau, ya, kemudian nanti jam 5 pagi kami diajak naik ke atas Gunung Halimun di Sukabumi, direndam di air itu. Wow, dingin. Di air gunung dingin-dingin Wow. gitu. Itu katanya untuk menetralisir, ya. Kemudian jam tangan, dompet dan sebagainya yang kami bisa jual itu ditahan karena takut nanti kami jual Lalu untuk beli pulang ke lagi. Jakarta, ya, untuk itu. Oh, Jadi oke. kami hanya pakai kaos dan celana pendek yang ada di badan, sendal-sendal jepit, nggak kemana-mana udah. Berapa lama proses rehab ini? Setahun. Wow. Dan akhirnya bisa cerita nggak pada saat satu kan pasti ada momen-momen sakau tuh. Ya, ada momen sakau tapi kami tahan. Sakit nggak? Ya, sakit Bisa luar cerita biasa. nggak sakitnya seperti apa? Sakitnya itu badan tuh kayak diinjek-injek gajah. Tulang kayak remuk, Pak. Sakit sesakit-sakitnya sampai paman saya bilang waktu ngelihat saya sakau, saya dibilang kamu udah kayak ular melintir. Oh, Sampai melintir gemeteran gini. Iya. Gimana? Bapak kan kalau nggak salah pernah kena COVID ya? Saya awal Maret Sebanding nggak? enggak Sama sebenarnya. sekali? Enggak. COVID-nya parah nggak? Enggak, saya enggak parah. Oke, tapi Iya. dibandingkan dengan kalau mungkin Bapak tahu comparisonnya Iya, jauh lebih Jauh? ini. Oke. Nah, itu sebabnya saya bilang orang kalau masuk kena narkoba susah lepas. Itu karena sakitnya itu, Pak. Dan itu ikatan. Tadi yang saya katakan teman-teman saya ada yang orang tuanya rela bayar berapa aja. Mahal kayak apa bayar deh, yang penting anak saya sembuh. Sembuh Ibu nggak? tahu
keluar dari rehab, udah bayar berjuta-juta, sembuh hanya dalam hitungan 1 bulan, Setelah itu balik lagi. balik lagi meninggal. Wow. Karena waktu dia selesai rehab dan dia pakai itu barang lagi, dia kayak orang yang kelaparan. Jadi dia itu langsung pakai dalam dosis yang tinggi. Oh, berarti seperti yang firman Tuhan ngomong dong. Ini rumah dibersihkan, kemudian nggak terlalu bersih, 7 Betul. setan lagi masuk. Dan Dan lebih menghancurkan. porak-poranda kan? Seperti itu ya. Wow, Iya, wow. dan akhirnya dia pakai lebih banyak, meninggal. Sekarang meninggal. Terus bagaimana ceritanya sampai akhirnya Bapak dengan sepupu-sepupu Bapak dan abang-abangnya Bapak itu bisa benar-benar lepas dari yang namanya ikatan narkoba ini? Bagaimana Yesus melepaskan Bapak? Jadi begini Bu, kembali bahwa dari kami ini berlima, ya, saya dengan 2 orang abang dan 2 orang sepupu. Kalau yang saya lihat itu yang pertama kali Tuhan pakai saya. Karena sayalah yang bawa mereka berempat akhirnya untuk kembali kepada Tuhan. Jadi waktu itu setelah rehab itu ya, setelah rehab 1 tahun di Sukabumi, kami punya keyakinan kami kuat, kami sembuh. Kenapa kami punya keyakinan demikian? Karena sempat beberapa kali saya dapatkan semacam godaan. Saya sempat kembali ke real life ya, setelah dari rehabilitasi. Ada beberapa teman saya yang tawarin saya, ya, ini lo pakai bebas, lo mau pakai berapa gram silakan, lo mau pakai sampai tumbang silakan, free, untuk lo free gitu. Depan mata saya itu heroin itu ya putih kayak Seperti bedak salju. gitu ya, kayak bedak gitu ya. Orang kalau yang udah masuk situ Pak, itu pasti tertarik Pak. Itu udah menari-menari gitu. Iya, apalagi dibilang free. Bagi saya no. Di situ saya yakin saya sudah sembuh. Saya udah kuat. Dan kembali kepada yang saya katakan, bahwa untuk lepas dari narkoba itu harus diawali oleh keinginan yang kuat. Harus ada keinginan yang kuat dari orang itu sendiri. Nggak bisa didorong-dorong Pak. Nggak bisa. Contohnya yang didorong-dorong masukin rehabilitasi mahal kayak apapun, kalau memang dari keinginan dia tidak mau lepas, nggak akan bisa lepas. Loh, tapi kalau misalnya dibiarin terus kan orang itu pasti akan satu titik akan OD Pak. Mati dan. Betul. Tapi ya kembali lagi bahwa kalaupun didorong harus dibangkitkan keinginannya untuk lepas. Nah, Seperti membangkitkan keinginannya itu bagaimana caranya Pak? Itu harus Roh Kudus yang bekerja dalam hati dia ya, yang memberikan keyakinan. Betul. Itu sebabnya saya bilang ini ikatan, karena harus disertai dengan kuasa Tuhan. Saya selama 1 tahun di Sukabumi, kebetulan paman saya ini kami diperdengarkan lagu rohani, kami diajak pagi-pagi bersekutu bersama, kami diberikan buku-buku rohani untuk kami baca, dan kami dengarkan lagu-lagu rohani seperti itu. Jadi secara kerohanian kami dibangkitkan juga. Jadi memang resep kuno ini manjur banget ya. Iya, begitu. Nah, jadi saya itu setelah kembali ke Jakarta, kemudian di radio saya dengar ada ibadah dari seorang hamba Tuhan, ya, dari seorang hamba Tuhan. Ya, kita sama-sama tahulah ya, namanya boleh disebut Pak? Boleh. Ya, dari Pak Gilbert Lumoindong. Jadi GL Ministry, waktu itu belum gereja. Saya dengar di radio ada ibadah kaum muda. Saya tertarik, saya pergi ke sana, gitu. Jadi setelah saya pergi ke sana, kemudian saya dengar firman Tuhan dan sebagainya. Kok saya merasa sejahtera, sampai pada satu titik saya ikut sebuah KKR di Istora Senayan. Dan di Istora Senayan di KKR itu kemudian sang hamba Tuhan memberikan tantangan. Pertama dia bernubuat. Saya duduk di atas di balkon di Istora Senayan. Kemudian dia menunjuk ke arah di mana saya duduk. Dan dia bilang bahwa ada anak muda di tempat ini yang Tuhan mau pakai. Wow. Dan Tuhan mau anak muda itu untuk turun. Wow. Saya bingung, dia arahnya nunjuknya ke arah bangku saya lagi duduk.
Saya coba lihat kiri kanan, kok kayaknya ke arah saya nunjuk ini, samping kiri kanan saya orang tua. Iya, kok orang tua saya sendiri. Tapi ada dorongan yang kuat di hati saya, turun. Dia terus ulangi, ada anak muda di tempat ini yang Tuhan mau pakai, turun. Beberapa kali saya berusaha keraskan hati, Pak, nggak mau turun. Dan saya bilang, itu cuman asal nunjuk aja gitu loh. Karena dia nunjuk memang ke arah di mana saya duduk. Tapi saya merasa kan banyak orang, Pak. Banyak spesifik, orang, ya. nggak spesifik. Cuman yang anehnya waktu saya lihat dia tangannya menunjuk ke arah saya, tapi saya lihat kiri kanan saya orang tua. Di belakang saya lihat gini orang tua. Loh, kok nunjuknya ke arah saya, tapi ada dorongan kuat di hati saya, turun. Akhirnya Bapak turun. Akhirnya saya turun. Saya didoakan, ditumpang tangan, badan saya ini kayak bergetar semua, kayak ditaruh air es dari ujung rambut sampai ujung kaki itu menggigil, Pak, dingin. Dan kayak ada sesuatu yang membuat tubuh saya tuh kok rasanya sejuk gitu. Ya kayak air es ditumpahkan gitu. Ada damai sejahtera Tuhan. Ya. Hal yang lucu, waktu saya datang ke KKR itu, di kantong saya ini masih ada Marlboro merah. Saya masih merokok. Ya. Waktu saya pulang ke rumah setelah KKR, malam-malam saya mau tidur, berasa nggak bisa tidur, saya coba merokok. Pak Daniel tahu apa yang terjadi? Saya ngerokok kan bukan baru, Pak. Saya ngerokok itu enggak baru. Tapi waktu saya hidupkan rokok setelah KKR, setelah saya ditumpangi tangan, saya merokok kayak orang baru merokok. Batuk-batuk. Saya pikir, saya mungkin radang, saya matikan. Udah, malam itu saya nggak ngerokok. Besok mau ngerokok, batuk lagi. Sampai beberapa kali mau coba, batuk, nggak pernah bisa, itu nikmat, nggak bisa. Wow. Sejak saat itu saya berhenti merokok. Lepas. Wow, puji Tuhan. Dan akhirnya saya aktif ke ibadah pemuda Gilbert Lumoindong. Dan saya merasakan satu kehidupan yang baru. Ya, saya ceritakan kepada abang saya, sepupu saya, dan akhirnya mereka mau ikut ke ibadah pemuda itu. Di ibadah pemuda itu mereka pun dijamah dan akhirnya mengalami hidup yang baru. Keren. Puji Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Oke, kita akan masuk dulu. Iya. Pemirsa, sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan buat pemirsa sekalian. Beberapa saat yang lalu ada seorang anak minta bantuan doa untuk mamanya. Setelah didoakan, dia mengirimkan pesan kembali dan berkata, mamanya ini sakit diabetes ya. Sudah seminggu tuh kakinya bengkak, nggak bisa jalan dan demamnya tinggi. Lalu dia bilang, puji dan syukur kepada Tuhan kita, kesehatan mama saya berangsur membaik dan bengkak pada kakinya sudah kempes. Puji Tuhan pemirsa. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Silakan hubungi kami di nomor telepon yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net, sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Bahwa kita perlu satu dengan yang lain. Kita nggak bisa sendirian, kita nggak bisa ikut pola dunia di mana orang tidak takut Tuhan, mereka hanya mencari kesenangan dunia yang sifatnya cuma sementara. Kalau itu yang saudara cari, maka saya katakan rumahmu kosong. Open your heart, hear our good news for you. Good news for you. Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Open your heart, hear our good news for you. Good news for you. Masih bersama kami di Good News Program. Hari ini kita membahas tentang pilihan hidup. Kembali kepada narasumber kita, Bapak Dharma Tobing. Nah, Pak Dharma, bisakah memberikan pesan nih Pak ya kepada pemirsa kita, anak-anak muda? Karena kan kita tahu memang selama pandemik, katakanlah PSBB, PPKM, mungkin ini kejahatan menurun. Mungkin yang ngedarin narkoba juga menurun gitu. Tapi sekarang karena kita udah mulai mau hidup new normal nih Pak ya, bagaimana? Karena yang ditakutkan nanti banyak yang udah kehilangan pekerjaan lalu merasa tergiur untuk mengedarkan narkoba supaya dapat uang cepat dan banyak. Silakan Pak.
Baik, pesan saya kalau untuk berkaitan dengan narkoba ya Bu ya, berkaitan dengan hal itu kepada semua anak-anak muda yang ada di rumah maupun ya mungkin bukan hanya anak muda, untuk orang-orang tua ya yang hari ini mungkin kehilangan pekerjaan, mereka tidak mendapatkan income yang memadai untuk kebutuhan hidup. Pesan saya, cobalah gali keahlian, ya, bakat ataupun kemampuan yang saya yakin dan percaya Tuhan sudah berikan setiap masing-masing kita, ya. Dan itu dipakai, dimaksimalkan untuk bisa menghasilkan sesuatu, tetapi jangan pernah tergoda untuk bersentuhan dengan narkoba. Karena seperti yang sudah saya alami, itu datangnya bisa cepat tapi hilangnya juga cepat. Dan kita nggak pernah tahu kemana larinya itu uang gitu Pak. Itu hilang begitu saja. Dan di samping itu, dengan narkoba ini sebenarnya kita bukan mendapatkan sesuatu yang baru, yang baik, tetapi kita justru menceburkan diri kita kepada sesuatu yang pada akhirnya di mana kita akan menjadi lebih sengsara dibandingkan pada waktu kita belum bersentuhan dengan hal itu. Saya ingat satu lagu, kalau di gereja pasti gereja sudah familiar dengan lagu ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Nah, kalau lagu itu kita nyanyikan, saya teringat satu hal, bahwa hidup ini singkat dan berharga. Hidup ini singkat dan berharga, ya. Apa yang kita lakukan saat ini itu menentukan akan kehidupan kelak pada saat kekekalan nanti. Amin. Nah, jadi kalau Tuhan masih beri kita kesempatan hidup, artinya Tuhan masih beri kita kesempatan untuk membalas kebaikannya lewat segenap hidup kita. Amin. Nah, jadi jangan sia-siakan hidup kita hanya untuk narkoba atau untuk gagah-gagahan, dalam arti ya kalau sekarang ini pemirsa di rumah merasa seperti seorang jagoan, bisa mukulin orang atau melakukan hal-hal kekerasan yang lain, saya sampaikan untuk stop dan jangan lakukan lagi. Datang kembali kepada Tuhan. Tuhan bisa buat dari sampah menjadi sesuatu yang berharga. Dari sampah menjadi emas. Tuhan bisa lakukan sebagaimana yang Tuhan lakukan kepada hidup saya dan saudara-saudara saya. Ya, terima kasih Thank Pak Dharma. you, Pak Kami sangat Dharma. diberkati loh. Terima kasih sekali atas waktu Bapak berbuka hati, berbuka diri supaya para pemirsa juga diberkati. Terima kasih sekali. Ya, oke. Ya, yuk pemirsa sekalian, kita dengar sedikit daripada firman Tuhan yang kita tahu pasti akan membawa perubahan buat kehidupan kita sekalian ya. Tadi saya sempat menyebutkan bahwa ada satu ayat di mana Tuhan Yesus menceritakan bahwa kalau kita tidak membersihkan hidup kita, ibaratnya dalam sebuah rumah, itu maka akan ada 7 roh jahat yang lebih kotor, lebih jahat, lebih ganas datang kepada kehidupan kita. Buka bersama dengan saya di Matius 12, kita lihat daripada ayat 43 sampai dengan ayat 45. Di sini firman Tuhan berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lainnya yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan akan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi berarti dari sini kita harusnya tahu pemirsa sekalian bahwa kita tidak boleh mengisi hidup kita dengan sesuatu yang fana. Sesuatu yang fana tentunya berbicara tentang harta, posisi, ya, atau bahkan mungkin hal-hal yang bersifat duniawi saja. Nah, hal-hal ini tentunya nggak bisa dipungkiri bahwa di zaman modern ini itu juga dianggap cukup penting ya. Punya handphone bagus, mobil bagus, kemudian harta yang bergelimangan ya, pakaian mahal, perhiasan, posisi yang tinggi gitu ya di dalam kehidupan tentunya sangat diperlukan. Kita nggak bisa munafik dan berkata bahwa itu nggak perlu. Nah, tetapi satu hal yang esensi bahwa dikatakan di sini bahwa ternyata pada waktu roh jahat itu keluar.
Nah kemudian pada waktu dia mengembara tidak mendapatkan tempat. Dan di sini firman Tuhan berkata bahwa roh ini kembali mendapati rumah itu bersih dan tidak bertuan nih. Ya kuncinya di sana adalah rumah itu kosong, tidak bertuan. Nah pertanyaan saya adalah siapakah Tuhan di dalam kehidupanmu? Kalau rumahmu atau tubuhmu ini kosong, tidak ada Tuhan yang memerintah pada tubuh ini, saya bisa pastikan berdasarkan firman Tuhan ini bahwa kehidupan saudara akan porak-poranda kembali, akan dihancur leburkan, akan ada 7 roh jahat lagi, berarti ada 8 nih. Ada 8 roh jahat akan datang untuk memporak-pandakan rumah saudara, engkau akan menjadi lebih jahat, lebih bengis, lebih kejam daripada sebelumnya. Nah, tanggung jawab kita sebagai seorang manusia, regardless apakah engkau Kristen atau enggak Kristen. Karena pada waktu nanti mati, sampai hari penghakiman, kita nggak bisa berkata, Tuhan aku nggak kenal apa itu kekristenan, aku nggak tahu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di sana hakim agung akan berkata, it's not my problem. Ya, istilahnya, jadi sekarang berarti saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalaupun engkau bukan Kristen, tanggung jawabmu untuk kenal siapa Tuhan yang benar. Apalagi kalau saudara misalnya udah dibesarkan dalam lingkungan keluarga orang Kristen, maka engkau akan dituntut lebih. Nah sekarang pastikan engkau hidup benar. Zaman sekarang kita tahu memang kita perlu kasih karunia Tuhan. Seberapa dalam kita jatuh, kita bisa diangkat kembali. Ada kasih karunia, tidak lagi ada penghukuman bagi mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah tapi tetap saja kita harus minta Roh Kudus memerintah pada kehidupan kita. Nah kalau kita diisi penuh dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita perlu mempunyai lingkungan yang sehat. Ada komsel, ya, ada gereja lokal di mana kita berjemaat di sana supaya kita bisa kemudian dimuridkan, kemudian kita bisa mempunyai mentor, kakak, bapak, ibu rohani yang akan bisa menegur kehidupan kita. Jadilah orang yang bisa ditegur. Jadilah orang yang tahu diri bahwa kita perlu satu dengan yang lain. Kita nggak bisa sendirian, kita nggak bisa ikut pola dunia di mana orang tidak takut Tuhan, mereka hanya mencari kesenangan dunia yang sifatnya cuma sementara. Kalau itu yang saudara cari, maka saya katakan rumahmu kosong. Berhati-hati. Yuk, Bapak Ibu sekalian, siapapun Anda, tua, muda, kecil, laki, perempuan, berpendidikan, tidak pernah sekolah, sangat educated. So, kita punya tanggung jawab yang sama. Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah pilihan. Kalau saudara hari ini memilih kehidupan yang benar, maka akan ada upahmu besar di surga. Ada kemurahan Tuhan menantikan saudara. Ada favor, ada restoring hope yang akan menantikan saudara. Bahwa kalau saudara percaya kepada Tuhan, Dia Tuhan semesta alam, Dia sanggup memulihkan apa yang hancur menjadi lebih indah tepat pada waktunya Tuhan. Yuk mari kita berdoa supaya kita dilawat oleh Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Terima kasih hari ini engkau sudah penuh dengan kasih karunia terhadap kami. Memberkati mereka yang terikat oleh narkoba, terikat oleh seks bebas. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau lawat mereka. Aku berkata kepada kehidupan saudara, hai engkau yang sudah terikat oleh ikatan apapun secara dunia ini, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kerinduanmu untuk mengalami pemulihan daripada Tuhan, engkau terima sekarang pemulihan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup membebaskan engkau, menyembuhkan, bahkan membangkitkan engkau. Rohmu yang mati, engkau yang terikat dengan kuat, sembuh, tuntas, pulih sekarang. Engkau terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pemulihan terjadi dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Ada panggilan yang besar menantikan kehidupan saudara. Ada hal-hal yang luar biasa, destinasi ilahi menantikan kehidupan saudara. Engkau terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang membawa kehidupan kekal buat kita semua. Yang percaya bersama dengan kami katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan sekali lagi kalau Anda diberkati, lakukan 2 hal ini bersama dengan kami. Yang pertama, subscribe tentunya, dan kemudian juga share ulang supaya lebih banyak orang lagi mendengarkan kabar baik akan hari ini, ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.